Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika ya. Dimana seperti yang ada di modul ya, halaman 11 ada operasi rasional ya. Dari fungsi logika itu ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Dan kemudian juga ada macam fungsi logika di mana di situ ada fungsi NAT, fungsi AND, fungsi OR, dan fungsi IF. Nah, itu yang saya akan jelaskan kali ini, termasuk dengan logika ganda ya. Nah, kemarin kita akan buka dulu file Excelnya. Kita akan buka lanjutkan yang sudah kita buat kemarin ya, dimana kemarin kita membuat perhitungan aritmatika dengan menggunakan rumus, dimana penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian juga ada summary, ada minimal, maksimal, average, dan count. Selain itu juga kita juga sudah mempelajari tentang mid, left, and right. Nah, kemudian kita selanjutnya akan latihan 2 ya. Nah, di latihan 2 ini misalkan saya punya sebuah tabel nilai di mana terdiri dari nomor, kemudian ada nama, ada UTS, ada UAS, ada nilai, ada huruf, kemudian ada keterangan. Nah, di sini nomor 1 saya punya misalkan 3 mahasiswa ya. Ada 3 mahasiswa, misalnya namanya Dita. Kemudian nama kedua Reni, misalnya nama ketiga Wia. Nah, di sini juga bisa dikecilin, klik-klik saja 2 kali, kita ke tengah, kemudian di sini juga bisa diketengahin. Ya. Nah, di sini UTS, ini juga kita ke tengah, UTS misalkan 88 79 69. Kemudian UTS, kemudian UAS 85 77 dan 60 ya. Nah, kemudian kita akan total nilainya ya. Nah, total nilainya di sini kan berarti sama dengan, kita lihat rata-rata nilainya, average ya. Average kita ke sini, kemudian sama kita tarik ke sini. Nah, total nilainya, kemudian kita juga bisa hilangkan di sini ya, bisa hilangkan komanya. Jadi nilainya 87, total nilainya 7865 ya. Kita beri kotak dulu. Ini kita besarin, ininya kita misalnya kasih warna ya, kemudian kita bold. Nah, ini saya punya ketentuan ya, jika nilai lebih besar sama dengan 75 maka lulus, jika nilai kurang dari 75 maka tidak lulus. Nah, ini misalkan ketentuan yang saya miliki ya untuk di huruf ini ya, ketentuan untuk huruf itu ya. Sehingga kita harus menggunakan fungsi if di sini, fungsi logika if ya. Nah, misalkan di sini fungsi if itu formatnya adalah formulanya sama dengan, kemudian if, kemudian kurung buka. Nah, di sini kita lihat di sini ada logical test, ada value if true, kemudian value if
false. Nah, teman-teman juga harus melihat ya. Di sini tuh dari logical test ke value if true, di sini ada jedanya. Nah, jedanya menggunakan koma. Nah, ini beda-beda ya. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan titik. Nanti kalau teman-teman mahasiswa pada saat menggunakan koma formulanya salah, maka coba rubah menggunakan titik. Kalau titik salah, coba gunakan titik koma. Jadi ada di antara 3 ya. Kalau nggak koma, titik koma, kalau enggak menggunakan titik. Nah, itu. Nah, sekarang logical test. Nah, yang logical test di sini adalah kita akan istilahnya di sini akan mengkondisikan apa logikanya di sini gitu ya, logical testnya yang mau ditesnya apa. Nah, di sini yang akan kita tes itu kan jika nilai lebih besar sama dengan 75. Nah, berarti kan yang akan dites itu nilainya. Nilainya ini harus lebih besar dari sama dengan 75. Itu adalah logical test. Sehingga di sini kita pindahkan nih mouse-nya atau kursornya ya. Nah, ke sini atau bisa juga menggunakan panah gitu ya. Panah dari keyboard. Berarti panahnya ke sebelah kiri ya. Nah, jadi logical testnya adalah jika nilai lebih besar sama dengan 75. Gitu ya. Lebih besar dari 75. Jadi itu adalah logical testnya. Yang dites itu apa? F3. F3-nya lebih besar 75 atau tidak. Nah, kemudian kasih penjedanya adalah koma. Nah, di sini value if true. Jika betul nih F3-nya lebih besar dari 75 apa? Nah, jika betul lebih besar dari 75, maka dia lulus. Nah, untuk yang teks gitu ya, harus menggunakan kutip. Nah, di sini kutip adalah lulus. Kemudian kutip lagi. Nah, ini adalah value if true. Jadi kalau betul F3 lebih besar dari 75, maka lulus. Koma lagi. Nah, kemudian value-nya if false. Jika logika tesnya salah, jika F3-nya tidak lebih besar dari 75, apa yang terjadi? Maka tuliskan tidak lulus. Sama dia harus menggunakan kutip. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau mengeluarkannya dalam bentuk teks gitu ya, tulisan bukan angka, maka harus menggunakan kutip. Tapi kalau yang keluarannya adalah angka, tidak perlu menggunakan kutip ya di sininya ya. Tapi kalau misalnya menggunakan kutip itu hanya untuk huruf. Nah, kemudian kalau udah selesai kita enter. Nah, jadi otomatis ke bawahnya nggak usah lagi kita menuliskan formula if lagi, tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, kita besarin. Sini kan tadi jika nilai lebih besar 75, 87 lebih besar dari 75, maka lulus, betul. 78 itu lebih besar dari 75, maka lulus. 65 itu ada lebih kecil dari 75, maka tidak lulus. Dia otomatis tulisannya adalah tidak lulus. Selanjutnya untuk keterangan ya. Nah, untuk keterangan ini kita akan berikan untuk yang tidak lulus, di keterangannya akan tertulis remedial. Kalau yang lulus tidak akan tertulis apa-apa. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan if kurung buka logical testnya adalah huruf. Di sini kalau misalkan si dalam kolom huruf ini logical testnya sama dengan lulus isinya ya, berarti sama persis harus pakai tanda kutip ya, karena di sini isinya kumpulan dari huruf. Nah, kalau misalnya lulus, jika lulus maka di sini tidak akan ada keterangan apa-apa, maka di sini kita kasih kutip 2 kosong atau mau dikasih strip juga boleh. Nah, di sini kalau misalnya kita klik ke sini tinggal sini aja di atasnya ya, kita klik ke sini kasih strip. Nah, untuk yang isinya tidak lulus maka tulisannya adalah remedial. Kita pakai huruf besar semua, remedial. Ketik. Nah, kemudian enter. Nah, kita tarik ke bawah, maka yang akan keluar adalah yang tidak lulus. Nah, itu ya. Jadi untuk penggunaan if,
Kemudian selanjutnya kita ada untuk yang gabungan ya. Untuk gabungan misalnya penggunaan and dan or. Nah, misalkan saya juga punya sebuah tabel, misalkan ada tabel isinya nomor, nama, kemudian status, kemudian di sini total belanja ya, kemudian ada lagi diskon, dan ada satu lagi bonus misalnya. Nah, kita besarkan, kemudian kita bisa kasih tabel dulu boleh ya. Kita kasih lagi juga di sini warnanya hijau misalnya 1, kita tuliskan ke bawah ini service, kemudian nama misalnya ada Ani, ada Wina, misalnya Yudi, kemudian Nadi. Statusnya di sini member, bukan member misalnya member ya, kita buat di sini. Selanjutnya total belanja kita misalnya 100.000, ini 150.000, ini 50.000, yang ini misalnya 60.000 ya. Nah, kemudian di sini kita mau menggunakan rupiah, di sini juga bisa menggunakan. Nah, di sini bisa gunakan currency atau accounting ya. Currency di sininya dolar, kita rubah more di sini ya. Kemudian kita more. Nah, kemudian di sini kita cari yang rupiah. Kita cari yang rupiah. Di sini, nah ini Rp. Kemudian sini kalau misalnya tidak mau menggunakan 0 di belakang koma, kita kosongkan. Oke, nah inilah ya, jadi sudah muncul diskon. Di sini kita juga akan gunakannya berarti persentase ya, nanti biar keluarnya 20%, 30% gitu ya. Selanjutnya kita buat ketentuan untuk diskon ya. Sebagai acuan kita membuat formula logika ketentuan diskon. Sini diskon jika status member dan total belanja lebih besar dari 50.000, maka mendapat diskon 10%. Namun jika status member, nah di sini tapi di sini kurang dari 50.000, maka diskonnya adalah 5%. Nah, ini kita sudah punya ketentuan untuk diskon, sehingga kita akan buatkan rumus formula logika. Selanjutnya kita akan membuat rumus logika ganda ya, dengan menggunakan and, karena di sini kita digabungkan dengan dan gitu ya, sehingga rumusnya adalah penggunaan and. Nah, di sini dimulai dengan sama dengan if kurung buka. Nah, sekarang logical testnya harus kita awali dengan and,
karena ada dua kondisi yang harus kita tes ya, kondisi status dengan kondisi total belanja. Nah di sini berarti kan kita akan cek statusnya apakah member atau bukan, kita klik ke status. Nah kemudian kita sama dengan, jangan lupa karena member ini menggunakan gabungan dari huruf sehingga harus menggunakan tanda kutip, member tanda kutip 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah koma ya. Kondisi yang kedua adalah total belanja. Nah ini total belanja, tinggal pakai panah di keyboard ya. Total belanja lebih besar dari 50.000 dan kurung tutup. Nah itu logical test sudah kita penuhi ya. Sekarang kita harus mengisi value if true nya. Nah jika betul berarti ini akan mendapatkan diskon 10% ya. Kalau misalnya salah, ini kan value if false, salah berarti akan diberikan diskon 5%. Nah, oke, ada salah penulisan di oke saja, otomatis dibenerin sama Excel. Nah ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah ini 10%, 5%, 5%, karena yang dua-duanya terpenuhi, ini status member dan total belanja lebih besar dari 50%, cuman ani saja. Di sini member, statusnya member, total belanjanya lebih besar dari 50 itu 100, ini lebih 10%. Kalau yang kedua ini tidak memenuhi ya, statusnya di sini bukan member. Nah, sehingga dia masuknya ke 5%. Yang ini memang statusnya member, tapi kita lihat di sini dia 50% total belanjanya. Sedangkan di sini kan harus lebih besar dari 50.000 ya. Bukan member juga di sini, ini statusnya juga salah, sedangkan total belanjanya juga masih memang 60.000, tapi karena di sini bukan member sehingga dia 5% ya. Itu untuk diskon. Nah sekarang kita untuk bonus nih, kita bonus, kita kasih ketentuan juga sebagai acuan kita membuat rumus formula ganda, ketentuan bonus ya. Nah di sini untuk bonus jika perhatikan statusnya member, kita lihat ya, status member atau nah di sini total belanja nih, kita lihatin ya, lebih besar dari sama 50.000, kita lihat bedain sama yang atas ya, 50.000. Kemudian maka mendapat bonus voucher. Kemudian jika ini atau ya, tapi di sini kita buat lebih kecil dari 50.000, maka di sini kita ganti bonusnya adalah souvenir misalnya. Souvenir ya. Nah, bonus sudah selesai, kita akan masukkan rumus formula ganda ke bonus ya. Sama dengan if. Nah, di sini sekarang kita akan menggunakan or ya. Karena di sini untuk bonus menggunakan atau, tadi untuk diskon menggunakan n karena dia menggunakan dan. Nah, kemudian kita akan kondisikan nih or salah satunya apa. Nah ini yang akan kita tes tentang statusnya ya, apakah dia member, kemudian apakah total belanjanya lebih besar dari 50.000, tutup koma. Terus kalau misalnya true, nah ini ya, kalau betul berarti dia dapat voucher. Jangan lupa gunakan kutip karena ini gabungan dari huruf. Kemudian satu lagi adalah kalau tidak terpenuhi maka dia akan mendapatkannya souvenir. Nah ini kemudian kita blok ke bawah. Nah wah ternyata bu voucher semua karena salah satu
kondisi dari status atau total belanjanya masuk di sini. Nah, kita buat nih coba salah satu yang tidak memenuhi kriteria. Misalnya kan di sini kita ganti 40.000. Nah, dia berubah menjadi souvenir. Itu enaknya ya kalau menggunakan rumus. Kita misalnya ganti-ganti di sini, nanti di sini akan otomatis berubah gitu ya, karena sudah menggunakan pengkondisian. Jadi si komputer sendiri nanti yang akan mengecek gitu ya, akan mengetes terkait status sama total belanja yang sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat. Nah, itulah untuk perumusan ganda. Mungkin selanjutnya ada teman-teman juga yang mungkin bertanya, gimana Bu kalau misalnya di dalam if ada if lagi, apakah bisa atau tidak. Nah, misalkan kita akan punya studi kasus ya, misalnya di sini kita ada studi kasus baru grade ya, dimana nanti grade ini akan kita isi dengan A, B atau C sesuai dengan ketentuan yang akan kita buat. Nah, di sini kita buat di ketentuannya agar mudah dipahami ketentuan grade ini. Nah, misalkan jika nilai lebih besar dari 85 maka grade-nya adalah A. Dan jika nilai lebih besar dari 75 ya, 75 dan lebih kecil dari, misalnya lebih kecil dari 85, maka grade-nya adalah B. Nah, misalkan di sini yang 85-nya kita buat lebih besar sama dengan ya. Di sini juga kita buat lebih besar sama dengan dari 75 ya. Nah, itu kemudian jika nilainya lebih, maaf ini 85, jika nilainya lebih besar dari 65 gitu ya, dan lebih kecil dari 75, maka C. Ini saya bisa sama dengan ya. Nah, kita sudah punya ketentuan grade. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumusnya sama dengan C. Kurang buka, kita kondisikan apa yang kita tes nilai, apakah nilai lebih besar sama dengan 75 gitu ya, maka kalau betul adalah nilainya A ya, kita nilai A grade-nya. Tapi kalau salah, kita nggak bisa langsung mengisikan B atau C, karena kan B atau C punya kondisi masing-masing. B di antara 75 sampai 85, sedangkan C adalah di antara 65 sampai 75, sehingga di sini kita masih menggunakan if. Nah, jika lebih besar dari, maaf ini 85 ya, lebih besar dari 85 maka A. Kemudian jika lebih besar, berarti ini kita tes lagi, lebih besar sama dengan 75 ya, maka nilainya adalah B. Nah, kemudian jika misalkan jika misalkan tidak tidak lebih besar dari 75, maka kita bandingkan lagi. Nah, ini lebih besar dari sama dengan 65 gitu ya, maka dia nilainya adalah C. Nah, misalkan kalau di luar itu semua, maka kita akan kasih nilai dia adalah D. Kita lihat nih kurung tutupnya ada berapa gitu ya. Jadi kan ada 1, 2, berarti di sini juga ada kurung tutupnya 1, 2. Oke. Ini ada kesalahan katanya. Di sini kan coba kita lihat, kita analisis kesalahannya lebih besar sama dengan 65, maka dia C.
ini kurang ya. Oke, kurang buka ini di sini kurang tutupnya, kita kasih satu lagi. Nah, kita tarik ke bawah situ. Dia nilainya adalah ini A 87 lebih besar dari 85, ini B karena lebih besar dari 75. Sekarang ini D. Nah, coba kita cek nih. D ini harusnya kan F5 lebih besar dari 7. Ini F5 nya lebih besar dari 65. Kenapa dia D? Pasti ini ada di belakang koma. Nah, gitu ya, karena dia di belakang komanya di sini adalah 64,50, sehingga dianggapnya adalah 64. Coba kita ganti di sini adalah 61. Nah, baru dia cek ya. Jadi di sini juga teman-teman nanti ngecek kenapa 65 tapi kok dia nilainya D. Kita lihat kalau kita cek di belakang komanya itu kan ada pembulatan ya. Kita tahu sekolah di SD juga ada pembulatan ke atas sama pembulatan ke bawah. Nah, tadi kan 64 masih 0,5, sehingga mungkin pembulatannya dari komputer ini adalah ke bawah, sehingga 64, maka hasilnya adalah D. Karena kita tadi udah kasih ketentuan kalau di luar dari grade ini maka nilainya adalah D. Kita lihat, nah ini D ini muncul ya. D ini muncul kalau semua ini tidak terpenuhi, berarti kalau di bawah 65 itu nilainya adalah D. Nah, itulah tutorial kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, boleh chat pribadi ataupun lewat Edmodo juga silahkan. Nanti akan saya lanjutkan lagi di tutorial berikutnya, masih tentang fungsi ya, tapi nanti akan ada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Yaudah, untuk tutorial kali ini sama saya ditutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.